Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa kembali bersama channel kami, MZ Explorer. Kali ini, kita akan membicarakan tentang kisah mengharukan seorang nenek penjual tempe. Kisah ini dikutip dari kisah Vimela.com. Allah selalu punya jawaban atas doa-doa hambanya yang soleh. Jawaban doa itu bisa iya, bisa juga tidak, atau Allah punya rencana yang lebih baik untuk umatnya, seperti dalam kisah berikut ini. Di sebuah pinggir kota, hidup seorang nenek yang hidup seorang diri. Untuk dapat menyambung hidup, nenek tersebut berjualan tempe setiap harinya. Dan nenek tersebut membuat tempe setiap malamnya. Pada suatu malam, sang nenek terlambat memberi ragi pada tempe yang dibuatnya. Sehingga, tempe tidak matang tepat pada waktunya. Saat daun pisang pembungkus tempe dibuka, kedelai-kedelai masih belum menyatu. Kedelai tersebut masih keras dan belum waktunya menjadi tempe. Hati sang nenek mulai menangis. Apa yang harus dilakukan? Jika hari ini dia tidak bisa menjual tempe tersebut, maka dia tidak akan dapat uang untuk makan dan membeli bahan tempe untuk keesok harinya. Dengan air mata yang masih mengalir, sang nenek mengambil wudhu, lalu salat subuh di rumahnya yang sangat kecil dan memprihatinkan. Ya Allah ya Rahman, tolong matangkan tempe-tempeku. Hambamu tidak tahu harus berbuat apalagi untuk menyambung hidup dengan cara yang halal. Hamba tidak ingin menyusahkan anak-anak hamba. Kabulkan doa hambamu yang hina ini ya Allah. Demikian doa sang nenek dengan linangan air mata. Setelah selesai salat subuh, sang nenek kembali membuka daun pisang pembungkus tempe. Tidak ada satupun yang matang. Keajaiban belum datang, doanya belum dikabulkan. Tetapi sang nenek percaya jika doanya akan terkabul, sehingga dia berangkat ke pasar saat matahari belum bersinar, mengejar rezeki dengan menjual tempe. Sesampainya di pasar, sang nenek kembali membuka pembungkus tempenya, sambil berharap akan datang keajaiban. Akan tetapi tempenya masih belum matang juga. Tak apa-apa, mungkin sebentar lagi, gumam sang nenek dalam hati, sambil mengharapkan sesuatu akan terjadi. Nenek tersebut terus menunggu hingga matahari bersinar terik. Satu persatu orang yang berbelanja berlalu lalang, tetapi tak ada satupun yang mau membeli tempe sang nenek. Matahari terus bergerak hingga para pedagang mulai pulang dan mendapat hasil dari berjualan. Tempe dagangan penjual lain sudah banyak yang habis, tetapi tempe sang nenek tetap belum juga matang. Apakah Allah sedang marah padaku? Apakah Allah tidak menjawab doaku? Begitulah rintihan hati sang nenek. Air matanya kembali mengalir, walaupun sang nenek mencoba membendungnya. Tiba-tiba, datang seorang ibu paruh baya menghampiri sang nenek. Nenek, apakah tempe yang ibu jual sudah matang? Tanya sang ibu. Sang nenek menyeka air mata lalu menggeleng. Belum, mungkin baru matang besok, ujarnya dengan suara serak. Alhamdulillah, kata ibu tersebut, kalau begitu saya beli semua tempe yang ibu jual. Dari tadi saya mencari tempe yang belum matang, tetapi tidak ada yang menjual. Syukurlah ibu menjualnya, ujar sang pembeli dengan suara lega dan penuh kegirangan. Kenapa ibu membeli tempe yang belum matang? Tanya sang nenek penuh keheranan. Semua orang selalu mencari tempe yang sudah matang. Anak laki-laki saya nanti malam berangkat ke Belanda. Dia ingin membawa tempe sebagai oleh-oleh, karena di sana susah mendapat tempe. Kalau tempe ini belum matang, maka matangnya pas saat anak saya sampai ke Belanda, ujar sang ibu dengan wajah berbinar. Inilah jawaban atas doa sang nenek. Tempe-tempe itu tidak langsung matang dengan keajaiban, tetapi Allah menjawabnya dengan cara lain yang tidak disangka dan terpikirkan oleh hambanya. Ingatlah sahabat, Allah selalu punya jawaban terbaik untuk doa-doa hambanya. Kadang sebuah doa tak langsung mendapat jawaban. Kadang doa seseorang tidak dijawab dengan iya, karena Allah selalu punya rencana terbaik untuk hambanya. Terima kasih. Semoga kisah ini dapat menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Sang Pencipta semesta alam. Selalu berdoa dan berbaik sangka terhadap semua yang Allah tentukan untuk kita. Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya yang soleh.